Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Riana Zikria SPD, mahasiswa pendidikan profesi guru periode 3 tahap 2 2025 dari LPTK Universitas Tidar dengan NIM 25030700186. Pada hari ini, Kamis 4 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di Sekolah SMP Nur El Falah dalam rangka penilaian uji kinerja. Dan ini KTP saya. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu ulangi ya salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Sebelum belajar, sebaiknya KM dipimpin dulu ya doanya. Silahkan KM untuk dipimpin doa. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, coba sekarang kalian cek dulu ada sampah atau enggak di kolongnya. Kalau ada, silahkan buang dulu ya. Biar pembelajaran hari ini nyaman, oke? Udah nggak ada sampah? Ya udah, kalau nggak ada, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama Ahmad Farel, Akasya, Nijam, Afin, Aulia Siva, Elsie, Ermina, Gina, Elsya, Faisal, Pinadurotun, Ilian, Imam, Mutiara, Zila, Tazi, Nikesya, Nurahmayanti, Reva, Siska, Saipullah, TB, Jiva. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah hari ini pada sehat. Oke, kalian tadi habis pelajaran apa sebelum Ibu? Oke, pelajaran matematika. Berarti pusing dong ya. Oke, untuk melatih konsentrasi kalian, sebaiknya kalian berdiri dulu. Kita ice breaking dulu. Ice breaking dulu ya. Ice breakingnya, kalau Ibu bilang claps, berarti kalian tepuk tangan satu. Kalau bilang boom, berarti tepuk meja. Kalau bilang pen, berarti cepat-cepat ambil pulpen. Oke, mulai ya. Claps, boom, claps, claps, boom, boom, claps, pen. Oke, ulangi satu kali lagi. Boom, claps, claps, boom, claps, pen. Oke, pasti ada yang kalah ya, berarti itu kurang konsentrasi. Oke, duduk kembali.
Pembelajaran hari ini ada tujuannya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan fisika dan kimia melalui diskusi dan pengamatan dengan benar. Yang kedua itu peserta didik dapat menganalisis perubahan fisika dan kimia melalui pengamatan dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan hasil penyelidikan contoh perubahan fisika dan kimia dengan benar. Oke, setelah itu kan kemarin Ibu udah apa? Udah nyuruh kalian baca halaman 16 mengenai perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika dan kimia. Oke. Coba kalau kalian udah baca, Ibu mau adain pretest dulu ya. Setuju nggak adain pretest? Setuju. Oke, sekarang ini apa namanya, buka buku tulisnya di kertas selembar ya, pretest dulu. Pretest di kertas selembar. Pretestnya melalui kuisis, jadi nanti kalian tinggal jawab, oke? Udah dipersiapkan dulu pulpennya dan langsung ada jawabannya ya. Ini. Oke. Mulai ya. Silakan dijawab. Buah apel yang dikupas berubah menjadi kecoklatan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa apa tuh? Oke, udah. Reaksi kimia dapat merubah warna. C. Kalau salah, salahin. Menyublimnya kapur barus di lemari kita merupakan fenomena keseharian yang menunjukkan perubahan apa? Kapur barus di lemari. Benar. Ketika kamu melarutkan sebungkus, silahkan dibaca ya. Yang mana? Kira-kira? Yang benar, kimia dapat menimbulkan gas. Di bawah ini yang merupakan contoh perubahan kimia. Yang mana? Beras jadi tepung, nasi jadi bubur, beras jadi nasi, tepung jadi beras. Beras jadi nasi. Oke. Ini apa? Yang mana kira-kira? Kertas bakar menjadi abu.
1 dan 3. ya, betul. Apa nih? Fisika atau kimia? Fisika atau kimia? Perubahan yang terjadi pada air yang mendidih. Fermentasi singkong jadi tape apa? Iya. Perubahan yang menghasilkan zat baru. Fisika. Oke. Udah. Udah ya, pretestnya ya. Berarti kalian udah baca. Sekarang kumpulkan ke depan aja hasilnya. Farel sama Imam kumpulin ke depan. Udah dikumpulin? Bentar. Oke. Oke, pretestnya udah, nanti ibu nilai. Untuk pembelajaran sekarang ada aturannya ya. Aturannya kalian tidak boleh ngobrol atau makan pada saat pembelajaran ibu, dan harus menyimak teman kalian ketika presentasi dan ibu ketika menjelaskan. Jadi tidak boleh ada yang ngobrol, harus menyimak. Tidak boleh ada yang bercanda. Oke? Oke. Kalian tadi udah pretest, berarti kalian udah membaca perubahan fisika dan perubahan kimia. Lalu ibu akan memberikan pertanyaan, siapa yang bisa acungkan tangan, ya. Oke. Mengapa es batu jika dibiarkan di ruangan terbuka dia mencair? Siapa yang bisa? Mutiara. Ya, kenapa? Mencair jika di udara. Karena adanya perbedaan suhu antara es batu dan udara. Apa udara dan apa? Udara sekitarnya. Oke, siapa lagi selain Mutiara? Acungkan tangan. Ilian, apa? Selain itu juga karena es batu di sekitar suhu 0 derajat Celcius atau lebih rendah. Karena es batu itu kalau dibiarkan akan menjadi cair karena suhunya lebih rendah dari lingkungan di luar, ya. Oke. Selanjutnya kalian simak video berikut ini ya. Videonya disimak. Nanti ibu akan bertanya mengenai video ini. Inilah yang terjadi pada rantai besi. Kedengeran kan suaranya? Amatilah yang terjadi pada buah apel. Silakan amati untuk video selanjutnya.
Oke, udah mengamati? Apa yang kalian pikirkan dari video tersebut? Ada yang mau acungkan tangan? Ya, Apin, silahkan. Ya, terus apa lagi? Udah. Ya, tadi kita bisa ngelihat perubahan warna dari perubahan warna apel, terus perubahan bentuk dari singkong menjadi tape, ada dan banyak laginya ya. Nanti kalian akan melaksanakan praktikum. Oke. Selanjutnya kalian akan kumpul dengan kelompok kalian yang udah Ibu bagi di pembelajaran kemarin. Sekarang kalian bisa kumpul dengan kelompok kalian, nanti Ibu akan menyerahkan LKPD-nya masing-masing kepada kelompok kalian. Silahkan kumpul. Silahkan barang-barang praktikumnya dibawa ke meja masing-masing. Oke. Yang pertama yang harus kalian lakukan, kalian adalah membaca dulu petunjuk yang ada di LKPD-nya ya. Baca dulu. Kan di situ alat-alatnya udah ada, bahan-bahannya juga udah ada. Oke. Alat-alat dan bahannya sudah ada. Terus kalian isi ciri-ciri yang terjadi pada bahan-bahan yang sudah ada di depan. Apa yang terjadi ciri-cirinya? Ciri-ciri perubahannya. Misalnya lilin, ciri-cirinya kalian tulis. Terus perubahan fisika atau perubahan kimia. Oke. Silahkan untuk bekerja kelompok ya. Kelompoknya. Hah? Semuanya. Tapi yang paling utama yang ini. Isi aja dulu yang itu. Semuanya sih. Laku yang itu bakar lilinnya. Ayo di itu ya. Yang pertama lilin dulu dibakar. Oke, yang pertama lilin dulu dibakar. Udah, kalian amati. Nanti kan lilinnya ditaruh. Apa yang terjadi pada lilin? Ya, mati. Kalau yang itu aja. Apa namanya? Tulis. Terus selanjutnya, ntar kan lilinnya apa tuh perubahannya ya, dilihat. Ditulis. Dia perubahan fisika apa perubahan kimia? Yang kedua, apa yang kedua? Kertas dibakar. Lakuin kertas dibakar. Sedikit aja tapi jangan banyak-banyak.
Es batu. Es batu silakan diamati ya. Es batunya apa? Es batu diamatin. Apa? Lama-lama jadi apa? Es batu amati. Mati. Siram. Hah? Yang benar. Udah tulis dulu ya. Sampai 3:30 aja, masih lama. Pelan-pelan aja. Kalau es batu udah berarti memotong kertas. Kalian ada yang manggil ibu nanya, ada yang mau ditanyain nggak? Gulanya nanti dilarutin ke sini ya. Itu korban fisika apa punya? Menurut kalian ini kertas kalau udah di apa namanya digunting bisa nggak disatuin lagi? Bisa dengan cara dieleng. Iya. Bisa disatu-satuin lagi, dijadiin apa gitu, bentuk yang lain. Kelompok 4 ada yang mau ditanyain nggak? Kelompok 4. Ini ada yang mau ditanyain. Ini termasuk perubahan apa? Fisika, oke. Terus memotong kertas, apa perubahannya? Perubahan fisika, oke.
Oh iya, ayo. Gulanya itunya mana? Gulanya. Di LC tadi Ibu. Gulanya. Imam ke kelompok sana. Tolong Imam. Nih. Nah, gulanya menurut kalian gulanya gimana? Perubahan fisika apa kimia? Oh, kimia itu gula apa? Jadi nggak berubah. Iya, Ya. Iya. Iya. Capek ini singkong jadi kayak gini. Kimia. Soalnya dia bisa berubah lagi, bisa berubah lagi. Iya. Paku apa? Paku berkarat. Paku. Masih lama. Ini sih Pak. Mana udah? Masih lama jam. Waktunya masih lama ya. Kalian santai aja kerjainnya.
Lalu es batu bumbu. Tarik itu aja, parel kursi sama imam, tapi itu sih nggak. Emang deh, pakai dia kan kuat. Terus memotong berkas. Ayo. Kalau udah praktiknya berarti apa? Itu isi itunya. Jawaban-jawaban yang ada di LKPD-nya. Pertanyaan-pertanyaannya. Imam duduk aja di situ, bawa kursinya. Anak suaranya. Lihat yang Waktunya 15 menit lagi ya. Sudah? Belum? Oh iya bisa. Kenapa? ini tapai sama tape beda katanya. Sama. Beda penyebutan loh. Oh iya, tapai mah yang itu ya.
Apa itu? Tape gitu, yang suka ada dibuat itu apa namanya? Hajatan. Enak tahu tape ini. Emang ini enak ya? Digoreng tepung itu enak tahu aku. Udah, waktunya tinggal 10 menit lagi. Selesain ya. Nanti kelompok ini yang presentasi siapa? Elsie, oke. Jangan cepet-cepet ya Elsie presentasinya. Di sini siapa yang presentasi? Hermina. Terus kelompok ini siapa yang presentasi? Jam. Kelompoknya Asipa siapa yang presentasi? Dina. Mau dibaca duluan nih. Udah? Kalau udah, duduk dulu ke tempatnya masing-masing. Lilinnya matikan terlebih dahulu, takut terbakar. Oke, tadi kan udah ditentuin kan siapa yang akan presentasi ke depan? Udah ditentuin. Berarti yang presentasi ke depan nanti maju menjelaskan. Untuk kelompok 1 itu menjelaskan tentang lilin dan yang ada di situ apa? Kertas yang dibakar. Yang kelompok 2 menjelaskan tentang es batu dan kertas yang dipotong. Kelompok 3 menjelaskan tentang apa? Tape sama balon ditiup. Kelompok 4 paku sama gula yang dilarutkan dalam air. Oke. Untuk kelompok 1 dulu silakan maju. Siapa yang presentasi? Di sini presentasinya. Di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan ciri-ciri yang terjadi dalam perubahan zat. Di sini ada
Contoh pertama ada membakar lilin. Ciri-ciri yang terjadi adalah lilin padat mencair ketika dipanaskan. Wujudnya berubah ke cair, ke padat, kembali jika didinginkan. Tidak menghasilkan zat baru, hanya berubah wujud atau bentuk. Ini termasuk ke dalam perubahan fisika. Nah, coba dilihat kelompok yang lain, benar nggak perubahan fisika? Tuh. Yang kedua ada pembakaran kertas. Ciri-cirinya adalah kertas berubah dari padat ke cair, abu, asap, dan gas atau zat baru terbentuk. Tidak bisa kembali lagi menjadi kertas semula, menghasilkan panas dan cahaya, dan terjadi reaksi pembakaran. Pembakaran kertas ini termasuk ke dalam zat kimia. Ya, betul nggak zat kimia? Betul. Oke, sekarang tepuk tangan buat Elsie. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulin ini. Oke, kelompok 2 siapa yang presentasi? Iya, silakan maju ke depan. Teman-teman yang lain perhatiin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan ciri-ciri yang terjadi pada es batu meleleh dan pemotongan kertas. Pada es batu yang meleleh terjadi perubahan wujud dari padat ke cair dan tidak menghasilkan zat yang baru dan bisa kembali jika menjadi es jika didinginkan. Yang berubah hanyalah bentuk, wujud dan wujud, tetapi susunan zatnya tidak berubah. Sedangkan pada pemotongan kertas hanya berubah bentuk dan ukurannya, tidak menghasilkan zat baru dan bisa dibentuk ulang seperti dilipat, digunting atau diremas. Sifat kimia pada kertas tetap sama, tidak berubah. Dan keduanya itu termasuk perubahan fisika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat Ermina ya, kelompok 2. Berarti tadi Ermina apa? Tadi es batu meleleh ya? Es batu meleleh berarti perubahan apa tadi? Fisika. Kalau yang kedua apa? Tadi Ermina. Yang kedua memotong kertas apa? Perubahan apa tadi? Fisika. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silahkan maju. Lewat situ aja. Akasya, berdiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tape dan balon ditiup. Tape merupakan perubahan kimia karena terjadi proses fermentasi oleh mikroorganisme dan asam. Terbentuk zat baru, rasa, bau, dan tekstur berubah. Perubahan tidak bisa dibalik. Yang kedua, balon ditiup. Balon ditiup termasuk perubahan fisika. Ciri-cirinya tidak terbentuk zat baru, hanya udara yang masuk ke dalam balon. Sifat zat tidak berubah, balon tetap balon, udara tetap udara. Perubahan hanya pada bentuk atau ukuran. Balon mengembang karena volume udara bertambah. Dapat kembali seperti semula. Jika udara dikeluarkan, balon kembali kempis. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan ya buat kelompok 3. Tadi kelompok 3 menjelaskan tentang tape dan balon ditiup. Tape apa tadi perubahannya? Kimia. Balon ditiup? Fisika. Ya. Lalu kelompok 4 silahkan maju. Lewat sini aja, nggak apa-apa, ada kabel.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang paku berkarat dan gula yang dilarutkan dalam air. Pertama, paku berkarat. Ciri-cirinya warna berubah. Paku yang awalnya berwarna abu-abu mengkilap menjadi coklat kemerahan. Sifat berubah. Paku menjadi rapuh, mudah patah, dan kekuatannya berkurang. Perubahan tidak dapat balik. Paku yang berkarat tidak bisa kembali menjadi besi semula dengan cara fisika biasa. Kedua, gula dilarutkan dalam air, tidak terbentuk zat baru, hanya terjadi pencampuran gula dan air. Sifat zat tidak berubah, gula tetap gula, rasanya manis, hanya wujudnya yang berubah karena dilarutkan. Dapat dipisahkan kembali. Gula bisa diperoleh dengan cara menguapkan air. Oke, berarti gula apa? Perubahan apa gula? Gula perubahan apa? Fisika. Gula berarti perubahan fisika. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 4. Oke. Kita ulang lagi ya dari yang pertama. Berarti yang pertama itu ada percobaan membakar lilin. Kalian udah membakar lilin kan? Tadi ada lilinnya. Ciri-cirinya apa yang terjadi tadi? Lilinnya meleleh. Terus apa lagi? Mencair. Dia bisa balik nggak ke bentuk semula? Berarti dia termasuk perubahan fisika. Oke. Yang kedua apa? Membakar kertas termasuk apa? Kimia. Kenapa membakar kertas termasuk kimia? Apa Ermina ulangi? Karena kertas yang dibakar itu akan menjadi abu dan tidak akan bisa kembali ke bentuk semulanya. Oke, tepuk tangan buat Ermina ya. Selanjutnya es batu meleleh. Es batu meleleh kenapa? Karena tadi apa? Karena perubahan suhu udara di luar berbeda dengan es batu tersebut. Biasanya suhunya kalau es batu yang di luar itu menjadi 0 derajat sehingga dia meleleh. Dia termasuk perubahan apa? Fisika. Terus memotong kertas. Memotong kertas apa? Perubahan fisika. Kenapa perubahan fisika? Bisa dibentuk lagi ke bentuk semula. Oke. Kalau paku berkarat? Kimia. Kenapa perubahan kimia? Paku berkarat. Karena dia berubah warna menjadi coklat, dia tidak bisa lagi kembali ke bentuk semula warnanya. Kalau udah berkarat ya berkarat aja. Terus apa lagi? Gula dilarutkan dalam air. Perubahan fisika. Kenapa? Karena yang berubah hanya wujud dan bentuknya, rasanya tidak manis dan bisa dibentuk semula dengan cara penguapan. Oke, tepuk tangan ya. Bagus ya Ermina ya. Terus apa lagi? Gula dilarutkan ke air. Selanjutnya ada tapai. Apa? Perubahan apa? Karena dari singkong menjadi tapai. Terus kenapa dia tidak juga bisa kembali ke bentuk singkong lagi ya? Karena sudah berubah bentuk. Balon ditiup.
Perubahan? Kenapa perubahan fisika? Karena balon yang ditiup kalau dikempesin bisa balik ke bentuk semula. Oke, ke bentuk semula. Selanjutnya, berdasarkan kegiatan yang kamu lakukan, tadi manakah yang termasuk perubahan fisika? Berarti mana aja yang perubahan fisika tadi? Sebutin. Lilin, es batu mencair, terus gula yang diralutkan dalam balon yang ditiup. Kalau yang perubahan kimia, tapai, paku yang berkarat, kertas yang dibakar, terus apa lagi? Terus udah. Selanjutnya coba kalian lihat PowerPoint yang Ibu tampilkan ya. Nah, perubahan di sini perubahan apa itu perubahan? Perubahan itu berarti berubah dari yang keadaan awal menjadi keadaan akhir. Terus perubahan ada dua yang tadi yang udah kalian praktik, ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika, ciri-cirinya, pokoknya dia tidak dapat menghasilkan zat yang baru. Terus dapat kembali ke wujud asli. Perubahan wujud serta kelarutan. Contoh perubahan fisika yang tadi itu apa tuh? Ada benar ya, yang tadi ada es batu, balon, gula yang dilarutkan ke air, apalagi? Oh ya, lilin ya, kurang lilin. Terus perubahan kimia, ciri-cirinya terbentuknya zat baru, ciri-cirinya terbentuknya gas, terbentuk endapan, sama terjadinya perubahan. Tadi perubahan kimia ada paku berkarat, kertas yang dibakar, tapai, terus ada juga nasi yang basi. Nasi yang basi nggak bisa kembali ke bentuk nasi yang nggak basi. Itu kalau udah berubah, perubahan kimia berubah saja. Terus kayak apel yang ditempatkan di ruang terbuka, pasti dia akan apa? Berubah warna menjadi kehitaman ya. Kalau pisang juga setelah dibuka pasti dia akan mengalami perubahan warna. Perbedaannya, perbedaan sifat fisika dan kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan penampakan atau keadaan fisis zat tersembunyi. Tadi kan kamu melakukan praktik es batu. Es batu itu termasuk ke perubahan fisika yang berubah wujud zat ya. Terus ada lagi perubahan apa? Warna. Warna pada benda yang bermacam-macam. Terus ada lagi kelarutan, bubuk kopi yang larut dalam air panas. Ketika kamu bikin kopi, pasti airnya akan berubah menjadi warna apa? Tergantung kopinya kan. Ada yang hitam, ada yang coklat, ya kan?
Itu termasuk sifat fisika yang berbentuk larut ya. Terus ada daya hantar listrik. Apa aja tuh? Kawat dapat menghantarkan listrik dengan baik. Dia sifatnya fisika. Sama magnetik. Magnetik paku yang memiliki sifat magnet. Bukan paku yang berkarat. Kalau paku yang berkarat berarti dia berubah warna. Kalau yang bukan itu berkarat, dia termasuk kemagnetan ya. Terus ada lagi sifat kimia. Sifat kimia apa? Di situ. Sifat yang berkaitan dengan perubahan kimia yang terjadi pada zat tersebut. Apa sifatnya? Sudah terbakar, terparah. Mudah meledak, beracun. Yang tadi mudah terbakar. Kertas, dan tidak bisa balik lagi. Yang tadi terus berkarat, itu apa? Paku, otomatis berkarat. Terus apa lagi? Beracun. Ada sifat kimia yang beracun? Ada. Makanya ketika kita melakukan praktikum, kalau tadi kan kalian melakukan praktikum yang sederhana, itu tidak apa-apa, tidak memakai yang terlalu safety. Kalau misalkan kita ada praktikum di lab gitu ya, itu kita harus pakai yang namanya apa? Sarung tangan, kacamata, masker, jas lab, itu harus dipakai ya. Kayak gitu, oke? Oke. Selanjutnya sudah ya. Tapi Ibu akan memberikan apresiasi tadi kepada kelompok yang presentasinya bagus ya. Ibu akan memberikan hadiah yang kelompok presentasinya bagus. Kelompok berapa ya? Sama LKPD-nya bagus. Itu kelompok berapa kira-kira? 2. Hah? 2 apa 1? 2. Apa 3 apa 4? 2. Ntar dulu ya. Kelompok yang presentasinya bagus jatuh kepada kelompok berapa ya? Kelompok berapa kira-kira? 1 apa 2 apa 3 apa 4? Jatuh kepada kelompok 2. Kelompok 2 perwakilannya maju. Berdua apa? Berdua aja, berdua. Ada nih hadiahnya. Risol. Itu plastik Ibu? Enggak. Buat kelompok. Ada berapa orang kelompok 2? Ada 6. 6 orang. 6. Terima kasih Ibu. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih ya Ibu. Foto dulu kelompok 2. Iyalah, kan kelompok yang paling bagus. Hah? Aku ambilnya kiri. Ya udah sini. Oke. Udah. Udah duduk. Tepuk tangan lagi buat kelompok 2. Sebelum pembelajaran selesai, ada baiknya kesimpulan terlebih dahulu ya. Siapa yang mau menyimpulkan? Acungkan tangan. Masa Siska doang, yang lain ada nggak? Acungkan tangan. Ya udah Siska. Elsa nanti aja. Pakai salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kesimpulannya, perubahan fisika hanya dapat mengubah bentuk atau wujud zat tanpa menghasilkan zat baru. Sedangkan perubahan kimia mengubah susunan zat sehingga terbentuknya zat baru dengan yang bersifat berbeda dari zat asalnya. Contoh dari perubahan fisika seperti es batu mencair, lilin meleleh, dan lain-lainnya. Sedangkan contoh dari perubahan kimia seperti paku berkarat, tape, dan kertas yang dibakar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan buat Siska ya. Oke, tadi apa kesimpulannya kata Siska? Kalau perubahan fisika tadi tidak kembali ke tidak bisa kembali atau bisa kembali? Bisa kembali dan tidak menghasilkan zat yang baru. Kalau perubahan kimia tidak bisa kembali dan menghasilkan zat yang baru. Oke. Untuk selanjutnya yaitu kita post test ya. Post test kalian tadi udah ngerti apa belum pembelajaran yang tadi? Ibu diktein post testnya ya. Kalian buka bukunya di kertas selembar, kasih nama. Kita post test dulu. Didikte dulu, nanti kalian isi ya. Udah, persiapan dulu. Nulis ya, ditulis ya. Di kertas lembar. Dikasih nama dulu, kasih nama. Kasih nama dulu. Oke, yang pertama soalnya sebutkan ciri-ciri perubahan fisika beserta dua contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri perubahan kimia dan berikan dua contoh dalam kehidupan sehari-hari.
Silahkan dijawab ya. Waktunya 10 menit buat ngejawab. Ayo dikerjakan sendiri-sendiri ya. Nanti langsung ditukar sama temennya ya, langsung dikoreksi. Oke. Nanti mau langsung ibu nilai. Sepuluh menit lagi. Oke, nanti pokoknya ditukar. Kalau itu dibenerin, kalau salah salahin ya. Situ benernya berapa? Udah belum? Siska belum? Ayo Siska buruan. Ramayanti udah? Belum. Tina udah? Oke, tungguin dulu ya yang belum. Ayo cepat. Ayo. Udah? Udah belum? Kalau udah, silakan ditukar sama temen
itunya teman sebangkunya Ramayanti berarti kalau sendiri tukar sama yang depannya ya. Tukar. Udah ditukar? Udah. Nomor 1 tadi apa jawabannya? Ciri-ciri perubahan fisika tadi. Yang pertama, tidak terbentuk zat baru. Betul. Kalau betul semua, kasih skornya 5 ya. Nomor 2, apa? Komposisi materi tidak berubah. Tidak terjadi perubahan warna, bau, dan rasa, ya. Sama tidak terbentuk endapan. Contohnya tadi apa? Es batu, apa lagi? Lilin, gula yang dirarutkan, balon yang ditiup, apa lagi? Kertas yang dipotong, ya. Yang kedua, ciri-ciri perubahan kimia apa aja? Tidak bisa kembali ke bentuk semula. Terus apa lagi? Menghasilkan zat baru. Terus berubah warna dan rasa. Suhu dan bentuk. Contohnya apa? Kertas yang dibakar. Kertas yang dibakar, terus beras menjadi nasi, apalagi? Singkong menjadi tape. Betul semua apa ada yang salah? Ya udah, berarti namain. Namain ya. Silakan dinamain dan dikumpulkan ke ibu. Pak Ardi. Sini. Udah dikumpulin? Ya. Oke, sebelum pembelajaran ditutup, kita ice breaking lagi ya. Ice breaking lagi, biar kalian semangat, oke? Oke, ice breakingnya yang tadi apa yang lain? Yang lain, tepuk semangat aja ya. Kayak gimana tepuk semangat? Tepuk semangat. Ulangi. Tepuk semangat. Oke. Kalau begitu,
Coba kalian buka halaman 20 ya, 20 untuk PR. PR ya. PR di halaman 20. Dan kalian harus membaca apa? Yang bab selanjutnya ya. Tentang suhu dan kalor. Oke? Tentang suhu dan kalor. Udah ketemu belum, Ermina? Coba Ibu lihat. Yang mana PR-nya? Ada kan? Ada. Ada. Yang ini ya, yang 1 sampai 5 ya. 1 sampai 5. Oke, 1 sampai 5 dikerjakan di rumah, minggu depan dikumpul. Dan jangan lupa baca bab selanjutnya tentang bab suhu dan kalor. Oke. Hari ini cukup ya, tepuk tangan untuk pembelajaran kita hari ini. Oke. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf dari Ibu. Silahkan untuk KM-nya dipimpin doa setelah belajar. Silahkan. Kita baca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Oke, boleh pulang.